kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Biar Engkau berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini ialah Yesus mengutus para murid. Saudara bisa membaca dalam pasal Matius pasal 10, Markus pasal 6, dan Lukas pasal yang ke-9. Saya akan membaca beberapa ayat yang diambil dari Matius 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan summa-summa, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah saudara, perenungan kita, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya yang sebelumnya telah dilatih dan diajarkan bagaimana melayani seperti dirinya untuk diutus dan mengerjakan suatu tugas khusus. Beberapa ayat yang saya garis bawahi yaitu dalam Matius 10 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-8 dapat kita baca bahwa Yesus mengutus para murid-muridnya. Mengutus memiliki arti menyuruh orang pergi atau mengirimkan orang sebagai orang yang bisa mewakili dirinya.
Dapat saudara baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yesus mengutus para murid-muridnya dengan tujuan untuk mewakili dirinya mencari umat Israel yang terhilang. Namun sebelum para murid diutus, Yesus memanggil mereka terlebih dahulu, dikumpulkan untuk menyampaikan bahwa mereka akan dilengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Mereka tidak perlu takut untuk melangkah menjadi wakil Tuhan Yesus, karena ia telah memberikan kuasa kepada para muridnya, yaitu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dari segala penyakit maupun dari berbagai kelemahan. Sebagai penegasan, Yesus kembali menyebutkan nama-nama para murid secara lengkap agar jelas bahwa tugas pengutusan tersebut berlaku sama untuk setiap murid. Saudara dapat membacanya di dalam Matius 10 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Dan pada kesempatan Yesus mengumpulkan para murid untuk mengutus dan menugaskan mereka, maka Yesus berpesan dengan tegas, yaitu agar mereka tidak menyimpang waktu menjalankan tugas-tugasnya, yaitu tugasnya mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai-bagai penyakit maupun kelemahan yang ada pada masyarakat yang akan dituju untuk dilayani. Berikutnya, agar mereka juga tidak menyimpang dan masuk ke wilayah Samaria, karena saat itu orang Israel tidak berhubungan dengan orang Samaria. Orang Samaria ini dianggap bukan menjadi domba-domba Israel yang terhilang. Tuhan Yesus mengutus para murid tidak tanpa petunjuk. Ia menyampaikan maksud tujuannya secara sangat jelas kepada para murid-murid. Tugas yang harus dikerjakan oleh para murid-murid Yesus adalah pergi dan beritakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Demikian juga diberitahu materi yang harus diberitakan, yaitu bahwa kerajaan sorga sudah dekat, agar segera bertobat dan berbalik kepada Allah. Kitab Matius ditulis khusus untuk bangsa Yahudi yang terhilang pada saat itu karena masih belum percaya dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus yang datang sebagai Mesias. Dibutuhkan pemberitaan agar supaya mereka berbalik kepada Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Pemberitaan Injil memang tidak mudah, dahulu tidak mudah, sampai sekarang juga masih sulit. Karena itu perlunya ada strategi untuk menunjukkan bahwa berita kerajaan sorga adalah berita yang perlu diterima dan dipercaya oleh semua bangsa. Apa strategi Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid-murid untuk dikerjakan? Agar domba-domba yang mendengar berita Injil tersebut menjadi percaya, maka yang pertama menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, bangkitkan orang mati. Yang ketiga, tahirkan orang sakit kusta. Yang keempat, usirlah setan-setan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, para murid-murid sudah menerima kuasanya untuk melakukan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Kuasa Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma harus dikerjakan secara cuma-cuma, agar para murid tidak menuntut upah atas apa saja yang dikerjakannya, seperti upah kepada seorang tabib saat menyembuhkan orang sakit. Pesan Tuhan Yesus juga berlaku bagi setiap orang percaya yang hidup di masa kini. Sebagai pengikut Kristus, diutus untuk menjadi utusan mewakili Tuhan Yesus, memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat waktunya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu dan perenungan bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau terus menuntun, mengarahkan, dan memakai kami semua untuk jadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Engkau utus, seperti juga Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa-Mu turun atas setiap kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.